Shalom semuanya. Kurang kencang, shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan untuk kita dapat memuji, menyembah namanya. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Siapa yang sudah siap pagi hari ini memuji namanya, lambaikan tangannya. Amin. Yes, amin. Sebelum mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita. Mari kita datang kepadanya. Mari kita ucapkan syukur. Ucapkan terima kasih atas segala kebaikannya, atas segala penyertaannya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mari semua itu kita dapat sembah. Mari angkat suaramu, angkat pujianmu. Mari agungkan namanya. Kami sembah Kau. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Kau, Bapa dan Raja kami Tuhan. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu, sebab Kau yang layak Tuhan. Kami datang dan berserah, kami datang untuk menyembah, menyatakan Kau yang berkuasa, Kau yang terhebat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Bapa, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami datang untuk kami berserah. Kami datang untuk kami dapat menyembah-Mu ya Bapa. Dan kami nyatakan Kau yang berkuasa ya Bapa. Mari sama-sama kita nyatakan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saudara semua itu kita dapat bangkit berdiri. Mari kita nyatakan lagu ini dari awal. Katakan, Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku.
aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Katakan kau Allah. Engkau Allah Immanuel. Oh, kau Allah Immanuel. Kau Allah beserta kami. Haleluya. Mari sembah Dia, mari angkat suara pujian, mari angkat. Kami tinggikan nama Yesus, nama Yesus, Yesus Tuhan. Kami datang bersekutu, kami datang untuk menyembah. Sembah, sembah Dia.
kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan kau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Yes, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapak, pada kesempatan pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh kami yang sehat ya Bapak. Dan kami boleh diberikan kesempatan untuk kami dapat datang ke rumah-Mu, untuk kami bersekutu, memuji dan menyembah nama-Mu di tempat ini. Kau yang berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kami, menutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, menjauhkan kami dari segala macam mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya Tuhan Yesus juga yang menyertai ya Bapak para pelayan pada ibadah kedua ini ya Bapak. Tuhan Yesus yang menyertai kami satu persatu, Engkau yang mengurapi kami satu persatu, agar kami dapat menyenangkan hati-Mu lewat pujian-pujian kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Boleh sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Shalom semuanya. Sebelum duduk boleh berikan senyum kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Silakan duduk. Yesus. I want you.
puji nama Tuhan. Amin. Tuhanlah segalanya. Mari sama-sama katakan, naikkan syukur. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaiblah jalanmu Tuhan. Pimpin kami di setiap waktu kami Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami
Mari saudaraku, nikmati hadirat Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Datang bawa ucapan syukurmu. Katakan, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh-Mu yang mengurapi dan memberkati setiap kami. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan untuk kami belajarkan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar, yang mau dididik, yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Mari silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan, boleh katakan shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat datang beribadah dalam rumah Tuhan. Baik, mari kita akan buka materi kita hari ini. Mari multimedia tolong dipersiapkan. Sekali lagi tentang membangun sebuah relasi yang sehat dengan Tuhan. Ya, kita akan lihat Alkitab kita bersama-sama. Buka Alkitabmu, buka handphone sucimu. Di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dengan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Kita akan baca ayat ini sama-sama ya. Sekali lagi yang bawa Alkitab sudah menemukannya boleh bilang amin. Yang gak bawa Alkitab, gak bawa handphone suci, bilang ampun. Lain kali bawa ya. Oke, kita baca sama-sama ya, ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, firman Tuhan menggambarkan saudaraku, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, orang-orang yang membangun relasinya dengan Tuhan, digambarkan, dianalogikan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Makanya dikatakan saudaraku, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Satu gambaran saudaraku, keadaan hidup seseorang yang sungguh-sungguh memiliki sebuah relasi dengan Tuhan. Sebuah hubungan yang baik, sebuah hubungan yang sehat dengan Tuhan. Digambarkan apa saja yang menjadi kebutuhan hidupnya. Apa saja yang menjadi keperluan hidupnya. Bahkan apa yang diinginkan hatinya.
disediakan oleh Tuhan. Digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Segala suplai, segala apa yang menjadi kebutuhan dari pohon itu terpenuhi karena dia ada pada tepi aliran air. Saya mau katakan saudaraku hal yang sama buat orang-orang yang membangun sebuah relasi yang sehat, relasi yang intim dengan Tuhan, relasi yang baik dengan Tuhan. Ketika dia punya sebuah hubungan dengan segala sumber kehidupan, maka dia akan menjadi pribadi yang diberkati, akan menjadi pribadi yang berbahagia. Oke, next, lanjut. Ya, boleh lanjut? Ya, di dalam kehidupan setiap orang pasti menginginkan kata berbahagia. Betul ya? Setiap orang pasti menginginkan keberhasilan dalam hidupnya, diberkati oleh Tuhan dalam hidupnya, mencapai kemaksimalan dalam hidupnya. Dan seperti yang tadi saya sudah katakan saudaraku pada ayat yang ketiga, digambarkan orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya saudaraku, orang yang hidup dalam keberhasilan, orang yang hidup dalam kebahagiaan, orang yang hidup dalam kemaksimalan hidup adalah orang yang memiliki sebuah relasi, orang yang memiliki sebuah hubungan yang baik dengan sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya jadi teringat saudaraku seperti apa yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes pasal 15 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita akan menghasilkan buah yang banyak. Kita akan menjadi orang-orang yang maksimal. Kita akan memenuhi rencana Allah, menggenapi rencana Allah di atas muka bumi ini. Kalau hidup kita memiliki sebuah relasi, kita melekat, kita menempel pada pokok anggur kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus namanya. Amin. Dan ini yang menjadi kerinduan hati kita, saudaraku. Untuk kita boleh menjadi orang-orang yang maksimal, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, menggenapi rencana Tuhan, orang-orang yang mencapai kemaksimalan hidup. Yang menjadi pertanyaan, next, bagaimana caranya agar kita dapat membangun sebuah relasi yang sehat? Sebab kita tahu ketika kita memiliki sebuah relasi yang sehat, relasi yang baik dengan Tuhan, sumber dari segala sumber kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang maksimal, akan menjadi pribadi yang berbahagia, diberkati oleh Tuhan, ada dalam keberhasilan. Pertanyaannya bagaimana kita bisa membangun sebuah relasi yang sehat? Coba kita akan pelajari saudaraku berdasarkan kitab Mazmur pasal yang pertama ini. Next, yang pertama saudaraku Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini sudah beberapa kali saya katakan saudaraku, inilah gambaran tentang sebuah pengaruh dalam dunia ini terhadap kita orang-orang percaya yang membawa dosa dalam kehidupan kita. Berjalan, berdiri, dan duduk. Ya. Ketika kita sedang di mall, kita lagi jalan, saudaraku, tiba-tiba ada seorang SPG yang menawarkan barang tertentu kepada kita. Gratis pak, gratis, gratis pak, gratis. Lalu ketika kita mulai ambil barang itu saudaraku, lalu orang itu menyuruh kita duduk, menyuruh kita menepi. Akhirnya kita berdiri, tidak lagi berjalan, dan kita mulai duduk. Dan ketika kita duduk, maka kita mulai dicuci otaknya. Didoktrin, wah produknya dia begini, produknya dia begitu, produknya dia unggul, ini, unggul itu. Sampai akhirnya kita termakan apa yang dikatakannya, dan akhirnya kita membeli produknya dia. Yang sebenarnya harganya jauh lebih murah kalau kita beli di luar.
Pancingannya hanya gara-gara dikasih sebuah barang gratis. Inilah pengaruh dunia, saudaraku. Tanpa kita sadari, saudaraku, lingkungan yang ada di sekitar kita, pengaruh yang ada di sekitar kita, tanpa kita sadari, membuat kita menjadi orang-orang yang punya cara hidup, kembali lagi dengan cara hidup dunia, cara hidup yang berdosa, cara hidup yang lama. Dan firman Tuhan ingatkan buat kita hari ini, saudaraku, bagaimana kita bisa membangun sebuah relasi yang sehat dengan Tuhan. Tanggalkan cara hidup kita yang berdosa, cara hidup kita yang lama, cara hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Next. Ketika Kristus menebus segala dosa kita di kayu salib dan kita percaya pada karya anugerah yang dikerjakan oleh Kristus Yesus, sebenarnya relasi kita dengan Tuhan sudah mengalami pemulihan. Dialah yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Dialah yang menjadi imam besar di antara kita dengan Allah. Dialah yang menjadi pendamai. Relasi kita dengan Tuhan sudah mengalami pemulihan. Tetapi yang jadi persoalan adalah relasi itu akan rusak kembali ketika orang percaya hidup dengan cara yang berdosa. Ini yang berulang-ulang kali saya tekankan, saudaraku, ya, bahwa ketika cara hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah, cara hidup kita berdosa di hadapan Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang jauh dari Allah. Sebab kasih akan dunia ini menghilangkan kasih kepada Tuhan. Kalau engkau mencintai dunia ini, kasih akan Allah tidak ada pada orang itu. Oleh karena itu, saudaraku, cara hidup berdosa adalah penghalang terbesar hubungan orang percaya dengan Tuhan. Inilah yang menjadi penghalang terbesar antara kehidupan orang percaya dengan Allah, yaitu dosa dan kejahatan kita. Next. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua, saudaraku, ini sebuah ayat yang terkenal. Firman Tuhan bilang begini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Jadi saudaraku, sekali lagi, bahwa yang memisahkan kita dengan Tuhan, yang membuat relasi kita dengan Tuhan menjadi rusak, yang membuat hubungan kita menjadi dengan Tuhan tidak sehat adalah dosa dan kejahatan kita. Saya mau katakan sekali lagi, saudaraku, bahwa kita mampu, kita sanggup. Kemarin di dalam doa malam, saudaraku, saya sudah singgung kembali bahwa sebenarnya kita punya kemampuan untuk hidup dalam kebenaran. Kita punya kesanggupan, bahkan dikatakan untuk kita hidup di dalam kodrat ilahi. Tidak lagi hidup terbawa dan terdorong oleh hawa nafsu, tidak lagi mengerjakan perkara-perkara dosa, sebab kita ada di dalam Kristus Yesus. Siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Tetapi persoalannya adalah yang saya katakan tadi, seperti kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 katakan, pengaruh dunia ini yang membuat kita seringkali kembali dengan cara hidup yang sia-sia, dengan cara hidup yang berdosa. Dan akhirnya hubungan kita menjadi tidak sehat. Hubungan kita dengan Allah menjadi terputus karena dosa dan kejahatan kita. Dan di sebelahnya, saudaraku, di kuning, saudaraku, ya, saya tulis di situ, saudaraku, akibat terbesar dari dosa yang dibuat seseorang bukanlah tindakan salah yang dilakukannya, tetapi apa, saudara? Rusaknya hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi dengar baik-baik, waktu engkau bikin dosa, bukan persoalan masalah yang timbul, itu menjadi akibat yang besar. Tapi yang jadi persoalan, saudaraku, akibat dari perbuatan dosa kita yang terbesar adalah terputusnya hubungan kita dengan Allah. Inilah yang disebut dengan maut.
Ya, maut. Maut itu ada 3, saudaraku. Yang pertama, mati secara lahiriah. Karena dosa, maka manusia pasti akan mati secara jasmani. Ya. Yang kedua, terpisahnya ini hubungan kita dengan Allah. Karena Allah tidak bisa bersekutu dengan orang-orang berdosa. Allah Maha Kudus, Allah Maha Suci, tidak mungkin bersekutu dengan orang berdosa. Dan yang ketiga, saudaraku, kebinasaan kekal. Bicara maut adalah kematian kekal di dalam kegelapan dan retak gigi di dalam neraka. Jadi saya mau katakan, saudaraku, ini akibat yang terbesar ketika kita memiliki sebuah relasi yang buruk dengan Tuhan. Relasi yang terputus dengan Tuhan akibat dosa dan kejahatan kita. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang akhirnya hidup jauh dari Tuhan. Hidup tidak diperkenan oleh Tuhan. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Oke, next. Tidak ada cara lain bagi manusia untuk kembali mengalami keberhasilan, kebahagiaan, kemaksimalan dalam hidupnya, kecuali ia mau menanggalkan cara hidupnya yang berdosa dan kembali kepada Allah yang menjadi sumber kehidupannya. Dan saya mau tegaskan sekali lagi, saudaraku, hari ini, ya, bahwa saudara dan saya sanggup untuk meninggalkan cara hidup kita yang berdosa. Jangan kita mau lagi ditipu oleh iblis. Jangan lagi kita mau lagi diperdaya oleh iblis. Bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, kita adalah orang-orang yang tidak berdaya terhadap ikatan dosa. Enggak, saya mau katakan, saudaraku, saudara dan saya punya kuasa. Ya, kita sanggup untuk hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Persoalannya, saudaraku, mau atau tidak. Dan saya percaya orang-orang yang mau hidup dengan cara yang baru, hidup dengan cara yang berkenan di hadapan Allah, maka dia akan membangun sebuah relasi yang sehat. Dia akan menjadi orang-orang yang maksimal dalam hidup ini. Dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Ini hal yang pertama, saudaraku, yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun sebuah relasi yang sehat dengan Tuhan, supaya kita boleh menjadi orang-orang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita menjadi orang-orang yang maksimal, menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tanggalkan cara hidup kita yang berdosa. Yang kedua, saudaraku, next, belum saudara ya. Nah, ini satu pernyataan yang ekstrim ya, yang Tuhan Yesus nyatakan, saudaraku. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, apa saudara? Penggalah, sadis ya. Penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Saudaraku, ini tentu bukan makna yang sebenarnya, bukan letterlek seperti apa yang tercatat ya. Tetapi artinya, saudaraku, kita harus menjaga setiap bagian anggota tubuh kita supaya tidak tercemar melakukan dosa. Maka, saudaraku, seperti Rasul Paulus berkata bahwa aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Aku bukan pelari yang sembarang saja berlari tanpa tujuan. Enggak. Saudaraku, kita harus punya goal. Kita mengerti betul mana hal-hal yang kita harus buang dan tanggalkan dalam hidup ini. Ini yang saudara saya harus mengerti. Kalau engkau punya kelemahan, engkau punya sesuatu yang buruk dalam hidupmu, itu jangan disembunyikan. Kemarin di dalam doa DKP saya sudah ungkapkan tentang perkara ini. Jika kita mengatakan bahwa kita tidak berbuat dosa, saya coba renungkan apakah ada orang yang tidak mengatakan dirinya bahwa dia tidak punya dosa. Rasanya tidak mungkin kalau orang itu sudah percaya Yesus. Dia tahu bahwa dirinya berdosa. Tapi kenapa ayat ini dicatat bahwa barang siapa mengatakan dirinya tidak berbuat dosa, maka tidak ada kebenaran dalam orang itu. Yang dimaksud adalah ketika seseorang menyembunyikan dosanya. Dosa yang tidak mau diakui.
Dosa yang tidak mau dibukakan untuk minta pemulihan dari Tuhan. Saya mau berkata hari ini seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kalau engkau tahu tanganmu itu berbuat dosa, potong. Seperti apa yang firman Tuhan bilang. Bukan dalam pengertian letterlek ya. Tapi akui. Katakan tanganku berdosa. Akui itu di hadapan Tuhan. Ya. Yesus tidak sedang mengajarkan secara literal kita harus memotong tangan kita saat tangan kita tercemar. Tetapi Yesus ingin mengatakan bahwa dosa itu harus dipotong. Harus dibuang dengan tuntas. Amin. Bisa dipengerti saudaraku? Jangan ditutup-tutupi. Jangan dipelihara. Tanggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kerat. Potong semua bagian-bagian yang tidak berkenan di hadapan Allah. Maka engkau akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau punya relasi yang sehat dengan Tuhan. Segala apa yang diperlukan dalam hidupmu, apa yang menjadi kebutuhan hidupmu, Allah jamin. Dan apa yang diperbuat oleh tanganmu menjadi berhasil. Yang kedua, saudaraku. Coba kita kembali lihat dalam kitab Mazmur pasal yang 1, ayat yang kedua sekarang. Firman Tuhan bilang begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudaraku, bagian yang kedua yang firman Tuhan catat, bukan saja kita harus menanggalkan, memotong, meninggalkan cara hidup kita yang berdosa, cara hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi yang kedua, firman Tuhan ajar bagaimana kita bisa membangun sebuah relasi yang sehat dengan Tuhan ketika kita mencintai dan menghidupi, melakukan firman Tuhan. Cintai firman Tuhan itu, simpan di dalam hatimu dan lakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Next, Alkitab berkata saudaraku bahwa orang yang menyukai firman Tuhan akan hidup berbahagia. Itu sebabnya penting bagi orang percaya untuk mengenal firman Tuhan secara mendalam. Dengar baik-baik. Penting bagi orang percaya untuk ngerti firman Tuhan secara mendalam. Karena bagaimana mungkin kita bisa mencintai firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa menghidupi firman Tuhan tanpa kita mengenal firman itu terlebih dahulu? Tanpa kita mengerti firman Tuhan itu terlebih dahulu. Amin. Saya mau berkata saudaraku, gereja kita, salah satu misinya untuk mendewasakan jemaat Tuhan adalah dengan memuridkan. Yang jadi titik persoalannya saudaraku adalah jemaatnya yang tidak mau dimuridkan. Di dalam doa, terobosan doa setiap hari Rabu saudaraku, saya sedikit berbicara tentang doa. Saya lebih banyak berbicara tentang pemuritan, hal-hal yang perlu disampaikan kepada jemaat. Walaupun hanya dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang sedikit, saya coba untuk menyampaikan satu pengajaran firman Tuhan seperti apa yang saya lakukan pada saat ibadah raya seperti ini. Semua pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Semua nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dengan maksud apa? Tanpa saudara sadari, tanpa kita sadari saudaraku, kita mengenal akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu termeterai, menjadi rema dalam hidup kita, tersimpan dalam hati kita, dan kita melakukannya. Yang jadi persoalan sekali lagi saudaraku, kitanya yang tidak mau buka hati untuk belajar firman Tuhan. Di dalam kitab Hosea dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan garis bawahi saudaraku, engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi rupanya saudaraku dari zaman dulu memang ada orang-orang yang disebut sebagai umat Allah, tetapi tidak cinta, tidak suka terhadap
firman Tuhan. Hatinya tidak terbebat kepada firman Tuhan. Saya mau berkata hari ini orang yang mau membangun sebuah relasi yang sehat dengan Tuhan. Dia harus jadi pribadi yang cinta firman Tuhan. Dia harus jadi pribadi yang menyimpan firman itu di dalam hatinya. Dia renungkan firman Tuhan itu siang dan malam untuk dia lakukan dan dia kerjakan, dia hidupi di dalam hidup ini. Amin. Karena bagaimana mungkin saudaraku kita bisa mencintai firman Tuhan, kita bisa melakukan firman Tuhan tanpa kita mengenal firman itu terlebih dahulu. Dan agar dapat mengenal firman itu, kita dapat memulai sebuah langkah kecil dengan membaca Alkitab sehari 1 pasal saja. Lakukan dengan rutin sampai hal tersebut menjadi gaya hidup dalam hidup kita. Saya jujur saudaraku, saya katakan saya sedih sekali ngeliatin generasi muda hari-hari ini. Ya, sudah rasanya membangun sebuah relasi dengan Tuhan itu kayaknya sudah sesuatu yang tidak penting gitu. Sesuatu yang sepertinya sudah nggak perlu. Saya mau berkata saudaraku, firman Tuhan dengan tegas berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau engkau hanya kejar kesuksesan, kalau engkau hanya kejar kekayaan dan harta, sekalipun kau mendapatkannya, engkau tidak akan pernah ada dalam kemaksimalan. Karena kemaksimalan hidup itu hanya ada ketika kita punya relasi yang sehat dengan Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Saya mau berkata hari ini sekali lagi jemaat Tuhan, dengar baik-baik. Yuk, sediakan waktu untuk kita baca firman Tuhan. Gak usah yang terlalu muluk-muluk saudaraku. Baca firman Tuhan 1 pasal 1 hari. Selanjutnya next. Selain membacanya, kita memiliki kebiasaan untuk merenungkan firman Tuhan itu. Menemukan apa yang jadi pesan Tuhan, apa yang jadi larangan, teguran, atau perintah Tuhan bagi kita dari apa yang kita baca. Dan saya mau bilang saudaraku, kalau saudara lakukan itu akan jadi rema dalam hidupmu. Berbeda dengan kau dengar firman Tuhan seperti apa yang kau lakukan hari ini. Berbeda saudaraku. Karena waktu kita baca firman Tuhan secara pribadi, dan waktu firman Tuhan itu bicara kepada kita secara pribadi, itu kan jadi rema yang berbeda dalam hidupmu. Tuhan bicara langsung tentang apa dan maunya Tuhan supaya engkau perbuat. Renungkan firman Tuhan itu. Temukan apa yang jadi pesan Tuhan. Apa yang menjadi teguran Tuhan. Perintah Tuhan untuk kita perbuat. Dengan cara seperti ini kita akan menjadi manusia lebih baik. Menjadi manusia yang berubah oleh pembaharuan budi. Jangan ini jadi orang Kristen, sudah puluhan tahun jadi orang Kristen. Masih terus jadi bayi rohani. Nggak ada yang berubah. Dulu galak, sekarang super galak. Dulu pelit, sekarang tambah pedit. Dulu selengean, tambah selengean gitu ya. Nggak peduli dengan firman Tuhan. Saya mau bilang saudaraku, seharusnya seseorang mengalami sebuah pertumbuhan dalam kehidupan rohaninya. Bagaimana dia bisa mengalami pertumbuhan? Kalau dia tidak suka, dia tidak cinta terhadap firman-Nya. Dengan cara demikian kita akan menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Ingatlah bahwa tujuan akhir kita adalah hidup seperti teladan Kristus. Kalau saudara lihat visi gereja kita saudaraku, mendewasakan umat yang kudus, kepunyaan Allah. Tujuan daripada gereja ini, setiap pribadi mencapai kedewasaan penuh seperti di dalam Kristus. Setiap pribadi menjadi seperti Kristus hidup. Dan itu bukan hanya tujuan atau visi dari gereja ini. Seharusnya itu menjadi tujuan visi dari semua orang Kristen, semua orang percaya. Ingin menjadi seperti Kristus. Amin. Karena itu saudaraku, cintai firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Dan yang terakhir saudaraku, next. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang memiliki sebuah relasi yang sehat dengan Tuhan?
ketika kita menanggalkan cara hidup kita yang berdosa, ketika kita mencintai firman Tuhan dan melakukannya. Dan yang terakhir saudaraku, saya mengambil dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan ke-8. Ini memiliki sebuah kemiripan, kesamaan dengan Mazmur pasal 1. Dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akar ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, Yeremia menuliskan orang-orang yang mencapai kepada kemaksimalan hidup, orang-orang yang hidupnya diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang hidupnya berbahagia adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya sama Tuhan. Jadi yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita bisa membangun sebuah relasi yang sehat dengan Tuhan. Waktu dalam hidupmu menaruh andalan hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan yang menjadi harapan dalam hidup kita. Next. Dan ciri nyata, saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya ialah suka berdoa. Saya kasih waktu 5 detik. Renungkan dan jawab pertanyaan ini. Apakah saya pribadi yang suka berdoa atau tidak? 1. Sudah? Dijawab aja sendiri. Ya. Saya mau berkata, saudaraku, ciri nyata orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya sama Tuhan, ialah dia suka berdoa. Kalau sampai hari ini kita menjadi pribadi yang tidak suka berdoa, artinya kita belum hidup mengandalkan Tuhan. Namun sebaliknya, orang yang tidak suka berdoa adalah orang yang, apa saudara? Sombong. Kenapa? Karena dia merasa mampu hidup tanpa melibatkan Tuhan. Tanpa bersekutu dengan Tuhan. Tanpa bertanya dengan Tuhan. Dia merasa mampu tanpa Tuhan di dalam hidupnya. Saya mau berkata, saudaraku, hari ini dengar baik-baik jemaat Tuhan, khususnya buat orang-orang muda. Ya, yuk coba ubah paradigma ini. Saya juga bingung kenapa hari-hari ini semakin tidak suka berdoa. Buktinya doa Rabu, saudaraku. Terobosan doa. Suruh hadir di gereja, 1001 macam alasannya. Baru pulang kerja, begini, begitu, begini, begitu. Sekarang sudah ada Zoom. Dimanapun Anda berada, Anda tinggal buka dan Anda ikut menyembah Tuhan. Anda belajar firman Tuhan. Dan kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Hanya 1 jam saja. 1 jam saja. Tapi realitanya, saudaraku, tidak banyak yang ikut. Saya rindu, saudaraku, khususnya buat orang-orang muda. Yuk ubah paradigmanya. Kenapa nggak suka berdoa? Ini saya ngomong jujur ya, tadi pagi saya sudah ngomong ini, dan saya mau ngomong sekali lagi, saudaraku. Kalau kita dalam komunitas saja, waktu kita menyembah Tuhan bersama-sama saja, kita sudah mulai gelisah ngeliatin orang, mulai nyembah lama, kita sudah mulai kagak enak rasanya, kayaknya udah gelisah. Saya mau bilang, saudaraku, kalau dalam komunitas saja sudah seperti itu, saya jamin, saudaraku, berarti Anda tidak pernah berdoa dan menyembah Tuhan secara pribadi. Halo? Jujur nih, ya. Makanya saya katakan coba yuk. Hari ini yuk, Tuhan inginkan kepada kita untuk membangun sebuah relasi yang sehat dengan Tuhan. Andalkan Tuhan. Buktinya apa? Suka berdoa. Orang yang suka berdoa, dia menaruh harapannya sama Tuhan. Saudara, seorang yang bernama Raja Daud,
Bayangkan saudaraku, Alkitab mencatat sejak pipinya masih kemerah-merahan, Daud berhasil menumbangkan, mengalahkan seorang Goliat yang menjadi pahlawannya orang Filistin. Ini kan menunjukkan bahwa Daud orang yang sangat terampil, orang yang sangat mampu di dalam peperangan. Pengalamannya dalam peperangan sudah tidak terhitung. Dia menjadi seorang jenderal panglima perang yang sangat disegani dan sangat ditakuti. Peperangan-peperangan yang dia lewati sudah sangat banyak sekali. Pengalaman dalam peperangannya begitu banyak sekali. Sejak dari dia kecil, dia sudah maju dalam medan peperangan dan dia memenangkannya. Tapi perhatikan baik-baik saudaraku. Alkitab mencatat dalam semua peperangan-peperangan yang dia lakukan, Daud tidak pernah maju dalam peperangannya sebelum dia berdoa. Halo? Artinya apa, saudara? Artinya sekalipun Daud punya banyak pengalaman, Daud punya banyak skill dan kemampuan, Daud ditakuti dan disegani banyak orang, tapi Daud tidak pernah menaruh kekuatannya kepada dirinya sendiri, kepada pengalamannya, kepada kehebatan skillnya. Tapi Daud menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Sebab itu dia selalu berdoa. Ya, Alkitab mencatat saudaraku, di dalam 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Tawarik, 2 Tawarik, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, menceritakan bagaimana Daud dalam peperangannya selalu bertanya sama Tuhan. Tidak pernah dia mengandalkan kepada kekuatannya. Pertanyaan saya kepada kita hari ini, kenapa kita yang masih notabene jauh dalam pengalaman, masih jauh dalam keterampilan, tapi kita seringkali melupakan untuk berdoa. Kita malah memilih untuk mengandalkan kepada kekuatan kita sendiri. Hari ini yuk Tuhan mau ajar kita untuk kita suka berdoa. Karena di saat kita suka berdoa, disitulah menunjukkan bahwa kita menaruh andalan dan harapan kita kepada Tuhan. Orang yang tidak suka berdoa sebaliknya adalah orang-orang yang sombong, yang tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Dan di bagian akhir saudaraku saya tuliskan di sana, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Tetapi mengandalkan Tuhan adalah awal hidup diberkati dan berbahagia. Biar hari ini saudaraku apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan boleh termeterai dalam hidup kita. Tuhan mau supaya saudara dan saya membangun sebuah relasi yang sehat. Gambaran orang-orang yang membangun sebuah relasi yang sehat dengan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Suplai kebutuhan kehidupannya, apa yang diperlukan dan dibutuhkan dalam hidupnya, bahkan apa yang diinginkan oleh hatinya akan terpenuhi. Dia akan menjadi orang-orang yang diberkati, akan menjadi orang-orang yang berbahagia, mencapai kepada kemaksimalan dalam hidupnya. Karena itu hari ini yuk kita mau bangun sebuah relasi yang sehat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama firman Tuhan ajar kita, potong, buang, tinggalkan, tanggalkan semua cara hidup yang berdosa. Yang kedua, cintai firman Tuhan dan lakukan. Dan yang ketiga, jadilah kita pribadi yang mengandalkan Tuhan. Dengan bukti kita suka berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yuk kita datang sama Tuhan, nyatakan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan sekali lagi, selidiki aku, lihat hati. Apakah ku sungguh mengasihi
tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari dalam ibadah kami kembali boleh belajar akan firman-Mu. Tuhan menginginkan kepada kami menjadi pribadi yang maksimal dalam hidup ini. Menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berbahagia. Dan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Oleh karena itu Tuhan inginkan buat kami untuk menjadi pribadi yang memiliki sebuah relasi yang terhubung dengan sehat, dengan baik, dengan sumber kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati dalam Tuhan. Hari ini Tuhan ajar kami untuk kami membuang, mengerat. Kami menyadari bahwa ada kelemahan, ada kekurangan di dalam hidup kami. Kami mau potong, kami tidak mau simpan itu. Kami mau buang semua cara hidup kami yang berdosa. Bagian tubuh kami yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang harus kami kerat, yang harus kami perbaiki. Mari Roh Kudus tolong kami. Bahkan yang kedua, hari ini firman Tuhan ajar kami supaya kami mencintai firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati kami dan melakukannya. Mari Roh Kudus berikan kepada kami hati yang mencintai firman-Mu, haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Tuhan tolong kami sehingga kami boleh menjadi pribadi yang terhubung dengan Tuhan dengan baik. Bahkan ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dengan bukti bahwa kami suka berdoa. Menaruh pengharapan kami bukan kepada kekuatan kemampuan kami, tapi hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Katakan amin. Mari silakan duduk, saudara, Tuhan berkati. Terima kasih pada hambanya, firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan terberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Untuk waktu selanjutnya mari kita siapkan persembahan. Persembahan ada amplop berwarna biru dan berwarna kuning. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki amplop, silakan diangkat tangan, nanti akan dibantu. Dan yang sudah ada mohon dicek kembali. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak membawa uang cash, mungkin boleh bisa ditransfer melalui QR Code yang ada di tembok kanan kiri depan belakang. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak untuk setiap aktivitas kegiatan yang boleh Engkau sertai kami dan Kau menjadikan kami berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus yang berkati ya Bapak persembahan kami ini ya Bapak, agar semua ini dapat menjadi kemuliaan-Mu, dapat digunakan untuk menjadi alat-Mu ya Bapak bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Persembahan dimulai dari sebelah kanan saya untuk kotak sebelah kanan dan sebelah kiri menggunakan kotak yang sebelah kiri. Satu persatu. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangkanya yang berganti malam aku berkati. Berkati
GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini, tanggal 17 Juli 2022. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dari aplikasi GoPay, OVO, ShopeePay, dan rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk datang dalam ibadah anak yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Informasi lebih lanjut silakan kunjungi websitenya di www.katarizokids.com. Bagi peserta pemuritan Kingdom Value, jangan lupa untuk hadir di kelas pemuritan yang diadakan hari Selasa 19 Juli 2022 jam setengah 8 malam di gereja. Mari bergabung di ibadah terobosan doa dan puasa yang diadakan pada hari Rabu 20 Juli 2022 diadakan secara onsite di gereja dan online via Zoom pukul setengah 8 malam. Kemudian, doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul setengah 6 pagi diadakan secara online via Zoom. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite atau tatap muka bertempat di gereja. Sedangkan ibadah KM2 diadakan setiap hari Minggu kedua pada hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite di gereja. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Bapak Agus Kurnia, Ibu Yulita Trisna, Ibu Hevi Teresia, Bapak David Kaban, dan Ibu Anik. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikian info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada hambanya. Baik, sekali lagi selamat ulang tahun buat Bapak Agus Kurnia, buat Ibu Yulita Trisna, buat Ibu Hevi, juga buat Bapak David Kaban dan Ibu Anik. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita saat siang hari. Mari tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Di akhir acara ibadah kami saat ini Tuhan, ucapan syukur kami naik di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Kami percaya Tuhan yang memberkati semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan, yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini tidak terkecuali. Kami percaya semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan dengan penuh sukacita Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat Bapak Agus Kurnia, buat Ibu Yulita Trisna, buat Ibu Hevi Teresia, buat Bapak David Kaban, buat Ibu Anik. Kami percaya Tuhan, anugerah Allah, kasih Allah berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Kesehatan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, melindungi keadaan mereka supaya baik selalu. Bahkan kami rindukan Tuhan, mereka tambah usia boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin berkenan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa gereja kami GBI Katarizo dalam pimpinan Roh Tuhan. Engkau yang memberkati gerejamu Tuhan, Engkau yang memberkati pekerjaanmu di tempat ini. Kami percaya apa yang menjadi visi gereja ini untuk menumbuh dewasakan setiap pribadi menjadi umat yang kudus milik kepunyaan Tuhan sendiri, bertumbuh dalam kepenuhan Kristus. Biarlah setiap kami boleh mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mari Engkau memberkati semua program kerja, semua ibadah-ibadah yang berlangsung dalam ibadah raya maupun ibadah komisi. Bahkan juga Tuhan, mari Engkau memberkati juga buat semua apa yang dipersiapkan dan direncanakan di dalam rancangan kerja dari gereja ini. Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan, mulai dari gembala jemaat, pengurus komisi, para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan, berikan kesatuan hati untuk melangkah bersama, memandang kepada Kristus, untuk kami boleh melayani Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati juga bangsa negara kami Indonesia. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan di tengah-tengah carut marutnya perekonomian dunia hari-hari ini. Akibat dampak yang begitu besar dari peperangan, terjadi harga minyak dunia yang tidak terkendali. Bahkan
inflasi yang begitu besar di negara-negara yang saat ini banyak terjadi. Kami mohon pertolongan-Mu buat Indonesia. Kami mohon berkat-Mu bagi pemerintahan kami. Urapi mereka, berikan hikmat kepada mereka, hati yang takut akan Tuhan, untuk mereka punya kemampuan, untuk mereka punya kebisaan mengatur roda pemerintahan bangsa ini, menjaga stabilitas, bahkan khususnya perekonomian bisa tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi tetap bisa terjadi, bahkan surplus neraca perdagangan bisa tetap terjadi. Kami percaya Tuhan menolong dan memberkati Indonesia. Kami berdoa Tuhan secara khusus juga, biarlah Tuhan pihak-pihak yang bertikai, baik Rusia maupun Ukraina maupun juga sekutu-sekutunya, yang saat ini Tuhan masih berperang, kami mohon pertolongan-Mu. Jamah setiap pihak, para pemimpin-pemimpin bangsa ini, supaya mereka bisa mengadakan gencatan senjata, perdamaian dunia bisa terjadi. Kami mohon anugerah-Mu dan berkat-Mu, supaya keadaan dunia bisa kembali aman dan kondusif dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati, buat secara khusus juga lingkungan kami, di mana gereja ini berada. Biar senantiasa Tuhan lingkungan di Taman Puras Gaga, baik juga Cipondo Makmur, Polis Indah maupun juga Kecamatan Batu Ceper maupun juga Kecamatan Cipondo, biar kehadiran kami Tuhan boleh mendatangkan berkat bagi daerah kami. Kami berdoa Tuhan, biar mereka boleh menerima kehadiran kami untuk terus kami beribadah kepada Tuhan. Makasih Tuhan, kami percaya Engkau juga memberkati setiap pribadi kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan di dalam usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, bahkan apapun yang kami kerjakan untuk menghasilkan, kami percaya tangan Allah ada di atasnya. Apa yang kami perbuat di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan jadikan semua usaha kami menjadi berhasil dan beruntung. Bahkan Tuhan, kami yang membutuhkan pekerjaan, kami yang membutuhkan usaha yang baru, Tuhan tolong berkati kami. Mari Tuhan berikan yang terbaik buat kami. Anugerah-Mu, kasih-Mu yang melawat hidup kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan damai sejahtera-Mu terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami. Menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia, keluarga-keluarga yang harmonis, penuh dengan kedamaian yang dari Tuhan. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah, pimpinan, penyertaan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan, katakan amin.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.